Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semua, kepala sekolah, pengawas pembina, yang tentunya pada kesempatan ini saya akan memberikan panduan khususnya contoh SKP guru lengkap tahun 2021 menggunakan metode inisiasi dengan penyelarasan direct cascading, pembagian peran dan hasil mutu sekolah. Tentu saya lengkapi dengan bagian-bagian yang akan di-print khususnya di periode Januari sampai Juni, ada 5 bagian sheet yang di-print out, dan juga di bagian periode Juli sampai dengan Desember 2021 terdiri dari 5 bagian sheet yang di print out. Tentu ini semua sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1/SE/1 Romawi 2022 tentang tata cara penilaian kinerja PNS tahun 2021. Saya mulai dengan komponen SKP guru periode Juli Desember tahun 2021, maka ada 4 aspek penting yang harus dimuat di dalam sasaran kinerja pegawai, yaitu guru. Nah, yang pertama adalah dimulai dengan kinerja utama atasan yang tentunya pada tiap-tiap guru akan berbeda jumlahnya rencana kinerja atasan yang akan dititipkan kepada sahabat guru hebat semua. Ketika diberikan 2 kinerja atasan untuk dititipkan, maka ini adalah menjadi tanggung jawab sahabat guru hebat dan juga tentunya nanti akan mendapat pembinaan dari pimpinan. Nah, yang kedua itu adalah fokus kepada kinerja utama guru. Sudah saya siapkan di sheet. Ada 3 pilihan jenis guru. Yang pertama adalah guru mata pelajaran atau guru kelas. Yang kedua adalah guru bimbingan konseling, dan yang ketiga adalah guru informatika atau guru TIK. Nah, setelah memilih posisi sahabat guru di posisi nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, maka akan dilanjutkan dengan memilih apakah sahabat guru hebat memperoleh tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala lab, kepala perpustakaan, atau kepala program, ketua program studi, dan juga kepala bengkel tentunya. Kalau ini di SMK, maka pilihlah apakah tugas tambahan itu mengurangi jam pelajaran, beban mengajar, atau sebagai wali kelas yang tidak mengurangi beban mengajar, yaitu 24 jam. Nah, dilanjutkan lagi dengan memilih dukungan sahabat guru hebat di kinerja utamanya itu adalah bagaimana mewujudkan pembelajaran inovatif di sekolah di sheet yang tentunya sudah saya siapkan. Nah, di poin yang ketiga ini adalah kinerja utama sahabat guru hebat itu diambil dari pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang tentunya sahabat guru hebat memilih 3 aspek yang memang harus ada, yaitu mulai dari pengembangan diri, ada beberapa set pilihan nanti, publikasi ilmiah, dan juga karya inovatif. Ini juga harus dilakukan. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana kinerja tambahan ini, khususnya yang mendukung kinerja sahabat guru hebat ini, ada beberapa pilihan yang telah berhasil dilaksanakan dan yang akan dicapai, itu tentu silakan dipilih. Nah, di berikutnya adalah ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam penyusunan SKP khususnya di periode Juli sampai Desember tahun 2021 terkait dengan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Nah, perbedaannya adalah ketika sahabat guru berada di guru pertama, yaitu jenjang 3A dan 3B, maka pejabat penilainya adalah kepala sekolah dan atas pejabat penilainya adalah kabid persekolahan. Saya kira ini masih sama dan boleh juga sama khusus untuk sahabat guru hebat yang jabatan gurunya adalah guru muda, yaitu 3C dan 3D.
Tetapi ketika sahabat guru hebat jabatannya adalah guru madya, yaitu jenjang guru 4A, 4B, dan 4C, maka pejabat penilainya sudah langsung oleh kepala dinas, dan atasannya tentu adalah sekretaris daerah. Nah, inilah yang mulai sudah berbeda, khususnya di pejabat penilai. Dan begitu juga di guru utama 4D dan 4E. Nah, tentu di berikutnya adalah bagaimana SKP tahun 2021 itu sebagai laporan dokumen penilaian kinerja dengan memuat 12 poin mulai dari identitas pegawai sampai dengan penetapan oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Nah, tentu saya akan pandu di aplikasi yang ada dengan memberikan beberapa hal-hal yang saya sudah update di sini tentunya. Mudah-mudahan sahabat guru hebat terus update dan menyimak perubahan-perubahan yang saya sudah tampilkan di sini. Tentu mulai dari data awal, saya kira ini sudah sama. Di data awal tinggal inputnya ada di yang kuning, nama, NIP, kemudian pilihannya di pangkat jabatan atau golongan, silahkan dipilih, disesuaikan. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan menginput nama kepala sekolah, ya, menginput nama kepala sekolah, atau ini dulu nama sekolahnya diinput, ini yang penting. Di nama sekolah yang saya beri tanda kuning, contohnya di sini SMA Negeri 1 Palangkaraya, kemudian nama kepala sekolah, NIP, kemudian pangkatnya juga silahkan di ini. Nah, setelah itu baru akan memasukkan kode pangkat. Kebetulan di sini sudah dipandu di kanannya. 10 itu adalah pembina tingkat 1. Kalau nanti pangkat sahabat guru hebat berbeda, silahkan dipilih sesuai dengan pangkatnya. Nah, yang berikutnya, covernya itu juga sudah link untuk SKP Januari sampai dengan Juni. Ini saya kira sudah tidak masalah. Kemudian di formulirnya seperti ini. Nah, di formulir ini yang berbeda itu sudah ada atasan pejabat penilai. Ini sudah mulai dimasukkan, tapi karena ini masih periode yang lama, ini silahkan menggunakan kabit persekolahan. Kemudian di penilaiannya saya kira sudah formatnya sudah sama. Nanti di sini tinggal diatur apa pangkatnya, ini sudah sesuai, angka kreditnya juga sudah sesuai. Lalu di prestasi ini silahkan di print. Prestasi ada sasaran kerja pegawainya, kemudian juga ada nilai prestasinya seperti itu. Lalu di menu saya tidak bahas secara rinci. Nah, saya akan lanjut ke SKP dari periode Juli sampai dengan Desember tahun 2021, yaitu yang paling penting adalah dimulai dengan penjabaran mutu pada satuan pendidikan melalui pembagian peran dan hasil menggunakan metode penyelarasan direct cascading. Nah, ini tentu akan sangat menentukan ketika kita menggunakan metode penyelarasan direct cascading dan non direct cascading. Ini nanti akan terkait di penilaian SKP-nya itu ada nilai tertimbangnya yang akan memberikan hasil yang berbeda karena ada pembobotan. Ketika kita menggunakan cascading, maka tidak ada pembobotan, sehingga nanti antara nilai kinerja utama dan tugas tambahan itu akan langsung kita jumlahkan. Nah, di berikutnya di sini saya sudah pandu, ada kinerja atasan langsung. Ini pilihannya ada 1 sampai dengan 10. Artinya dari 10 ini silakan sahabat guru hebat dan juga kepala sekolah untuk menetapkan mana yang akan diberikan kepada masing-masing guru, dan tentu ini kewenangan kepala sekolah untuk menitipkan kinerja utamanya nomor 1 sampai dengan nomor 10 ini dititipkan kepada pihak-pihak atau guru yang mana. Nah, begitu juga untuk kinerja utama wakil kepala sekolah, ini ada 5. Nah, kemudian ini di kinerja utama guru, ini yang baru yang sudah saya update.
kinerja utama guru, terlaksananya tugas pokok guru dan tugas tambahan. Nah, yang pertama, ketika pilihan yang pertama ini adalah guru mata pelajaran atau guru kelas, pilihannya adalah di 1. Kemudian di 2 ini adalah terpenuhinya tugas pokok pembimbingan sebagai pengampu guru bimbingan dan konseling. Paling sedikit itu adalah 5 rombongan belajar. Kemudian yang ketiga ini terpenuhinya tugas pokok pembimbingan sebagai guru teknologi informatika dan komunikasi dengan membimbing sama 5 rombongan kelas berbeda. Nah, pilihan yang pertama ini adalah 1, 2, 3 ini dulu. Sahabat guru hebat nanti berada di kelompok guru yang mana? Apa guru mata pelajaran atau guru BK atau guru TIK. Nah, kemudian yang di 4 dan 5 ini adalah apakah sahabat guru hebat nanti pilihannya di wakil kepala sekolah atau kepala lab, atau di sini termasuk juga kepala bengkel, unit produksi dan teaching factory di satuan pendidikannya di SMK, sampai kepada guru pembimbing khusus. Nah, ini untuk SLB, ini juga sudah ada. Lalu terpenuhinya tugas tambahan guru sebagai kepala lab, tugas tambahan guru sebagai kepala perpustakaan, sebagai wali kelas. Nah, ini tentunya atau tim pengembang kurikulum. Nanti silahkan tinggal dipilih. Nah, begitu juga untuk mendukung kinerja pembelajaran inovatif dan juga instrumen penilaian. Ini sudah saya pandu di sini, ada nomor 1 sampai 4 itu adalah pembelajaran inovatif. Kemudian di 5 sampai 10 itu adalah terkait dengan soal HOTS di sini ya. Di nomor 10 adalah soal berbasis AKM. Nah, kemudian di kinerja utama di sini juga ada pilihannya nanti, ada khususnya di supervisi guru oleh pengawas. Di sini juga ada jadwal supervisi telah dilaksanakan sesuai jadwal, supervisi pembelajaran sekaligus pelaksanaan penilaian kinerja guru. Nah, di sini kinerja gurunya di sini yang penting untuk dilakukan karena ini semua juga terkait dengan penilaian kinerja gurunya sudah ada, hasil rekap dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada di nomor 6 ini ada PKB. PKB-nya itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya mulai dengan ini pengembangan diri. Pengembangan diri ini ada kurang lebih di sini ada 10 pilihan. 10 pilihan apakah nanti diklat fungsionalnya itu selama 960 JP. Di sini di kanan saya juga sudah ada pandu angka kreditnya ada 6 dan seterusnya di sini terkait dengan 30 diklat fungsionalnya 30 sampai 80 JP. Di sini ada 1 angka kredit. Kemudian ada kegiatan kolektif guru 0,15 di nomor 7. Nanti akan kita gunakan nomornya ini. Lalu terlaksananya kegiatan ilmiah sampai kepada di sini mulai nomor publikasi ilmiahnya itu ada nomor 1 sampai dengan nomor 14 ya, nomor 14. Kemudian yang paling penting adalah nanti nomornya ini, karena sudah saya pandu sahabat guru hebat nanti dengan PLOCAF-nya itu di nomor 1 sampai nomor 24 ini semuanya masuk kepada publikasi ilmiah dan juga digabung tadi dengan nomor pengembangan diri. Nah, lalu di berikutnya di karya inovatifnya, di sini ada karya inovatif. Ini warnanya, ini sudah kita bedakan mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini kita lihat dulu di nomor 1 publikasi ilmiah. Nomor 1 di sini adalah karya inovatifnya mulai teknologi tepat guna. Nomornya nomor 25. Ya, nomor 25 sampai dengan karya inovatifnya ini karya seni kategori kompleks. Itu angka kreditnya sudah lengkap juga 2,00 sampai kepada nanti alat pembelajaran yang sahabat guru hebat temukan itu nilainya adalah kategori kompleksnya 2, kemudian 1 di kategori sederhananya. Nah, sampai kepada terakhir itu ada tugas tambahan. Tugas tambahan untuk sahabat guru hebat ada memperoleh gelar ijazah sampai ke Satya Lencana, sampai kepada yang umum sahabat guru hebat pilih itu adalah mulai dari pengurus organisasi profesi, tugas sebagai tim penilai angka kredit atau
khususnya juga di pengawas ya, pengawas ujian atau membimbing siswa. Nah, ini semua sudah ada angka kreditnya. Dan yang terakhir tentu ini adalah pembagian secara cascadingnya kinerja utama tenaga administrasi. Nah, lalu sekarang dari semua ini maka yang sudah saya pandu di sini adalah di rencana kinerja yang di print. Nah, di rencana kinerja yang di print inilah yang disebut dengan sasaran kinerja pegawai. Di sini sudah saya pandu dengan nomor. Nanti nomornya mau disamarkan atau ini silakan. Nah, untuk kinerja titipan dari kepala sekolah, misalnya di sini sahabat guru hebat memilih angka 1, maka nanti akan muncul sesuai dengan di penjabaran. Penjabaran tadi itu di nomor 1 itu ada pilihannya di kuning ya, 1 sampai 10. Jadi nanti memilihnya 1 sampai 10, maka akan muncul di satu kurikulum. Kemudian di nomor 6 misalnya meningkatnya 30% daya serap di perguruan tinggi melalui UTBK ya. Nah, berarti nanti di sini kalau kita pilih misalnya dia nomor 6, maka akan muncul meningkatnya 30% daya serap siswa, dan di sininya juga sudah otomatis juga sudah terganti. Nah, itu kalau titipan dari kinerja kepala sekolah. Nah, lalu ini adalah kinerja wakil kepala sekolah, itu nanti silahkan juga dipilih berdasarkan kuncinya adalah di penjabaran mutu. Nah, begitu juga di kinerja utama. Nah, ini yang penting, sahabat guru hebat nanti adalah posisinya sebagai guru mata pelajaran, atau kalau kita ini nomor 1 ya, kalau kita klik di nomor 2, maka di sini akan terpenuhinya tugas pokok pembimbingan sebagai pengampu guru BK. Tapi kalau misalnya di sini kita klik nomor 3, maka di sini akan muncul sudah di guru teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini sudah lebih rapi saya pandu. Nah, begitu juga nanti kalau di tugas tambahannya itu sebagai wali kelas misalnya, maka dia di nomor 9. Tapi kalau di nomor 1, maka dia adalah wakil kepala sekolah. Nah, kalau di nomor 1 itu kita klik tidak muncul, maka kita kembali ke penjabaran. Penjabaran itu berarti tadi itu adalah nomor 1 sampai dengan nomor 2 dan nomor 3. Berarti di bawah kita harus klik nomor 4 ya, di sini ya. Nah, ini sudah saya bedakan nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 adalah guru mata pelajaran, nomor 2 guru BK, yang ketiga adalah guru TIK. Nah, mulai nomor 4 berarti sahabat guru hebat apakah posisinya wakil atau kepala lab, maka di sini menentukan. Maka pilihan di kedua itu ada di nomor 4 atau sampai dengan nomor 10. Nah, coba kita kembali tadi di nomor 4 atau nomor 10 ya, di sini tadi yang di print ya, rencana kinerja yang di print. Nah, di sini maka kita pilih antara nomor 4 sampai dengan nomor 10. Kalau kita pilih nomor 4, maka di sini dia terpenuhinya tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Kalau nomor 5 berarti di sini adalah di SMK, guru sebagai kepala lab juga masuk di sini, kepala bengkel juga saya gabung ke sini, dan teaching factory-nya ya. Sampai di sini nanti pilihannya adalah nomor 10. Di nomor 10 itu terpenuhinya tugas nomor sebagai wali kelas ya. Coba kita cek kalau di nomor 9. Nomor 9 itu nomor 9, nomor 10 berarti dia sudah tidak berubah. Nah, kuncinya harusnya itu ya, poin-poin yang sudah kita bantu, dan ini nanti di print ini semua yang di print ini akan bagian yang 5 sheet yang harus di print. Nah, termasuk juga nanti keterkaitannya dengan angka kreditnya juga sudah kita pandu. Lalu di verifikasi juga sudah 1 Agustus ya, nanti di verifikasinya. Ini juga sudah di reviewnya juga di 1 Agustus. Lalu penetapan angka kredit, penetapan dari SKP-nya. Nah, ini yang tentu akan menjadi acuan untuk rencana aksi sampai kepada yang kita print berikutnya adalah
di penilaian SKP. Nah, di penilaian SKP ini yang agak menjadi sesuatu yang penting, karena di sini tentunya adalah aspek yang kita sudah pilih tadi, karena sudah link dari depan, itu aspek kualitas, kuantitas, kualitas, dan waktu yang memang menjadi ukuran kita. Nah, maka untuk menentukan target, sekali lagi targetnya ini adalah di copy dari di depan ya. Nah, realisasinya nanti silakan sahabat guru hebat mengatur berapa angkanya di sini. Tentu didasarkan ini adalah semua bukti dokumentasian kinerjanya itu harus betul-betul dilengkapi. Jangan tidak ada bukti fisik, karena di SE ya yang dikeluarkan oleh Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 SE/1 Romawi 2022 itu mengatakan bahwa sahabat guru hebat, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah. Nah, oleh sebab itu jangan karena ini terkait Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 5 ayat 1, sehingga tidak asal terkesan memberikan penilaian. Nah, kalau memang di sini targetnya 90 dan nilainya hanya 80, maka penting untuk sahabat guru hebat memberi nilai itu sesuai bukti. Kalau memang 90 sesuai, berarti nanti di sini hasilnya sudah akan menunjukkan kategori baik. Nah, kemudian di berikutnya adalah sekarang kategori secara umum itu mengacu kepada ini yang disebut dengan nilai tertimbang. Nilai tertimbang ini adalah nilai dari yang sudah diperoleh. Itu misalnya di sini nilainya adalah kategori baik, itu tadi kan nilainya adalah sesuai di sini ya, sesuai dari nilai yang ada, karena sangat baik itu berada di 110 lebih besar atau berapapun nanti hasil perhitungannya, maka dia akan dibulatkan itu menjadi 120. Nah, misal di sini diperoleh nilai 120 dan di 109, maka kenapa baik ini langsung nilainya 109? Karena di rumus itu sudah ditetapkan demikian. Kalau dia baik itu tidak ada pilihan lagi, maka langsung nilainya adalah kita berikan di sini menjadi 109. Nah, khusus untuk nilai nilai tertimbang itu adalah tinggal kita jumlahkan antara nilai dari P14 ya. Di sini nilai yang kita input di sini berapa? Ketiga-tiganya ini. Karena apa? Karena di setiap satu dari kinerja utama yang dititipkan itu selalu dibagi menjadi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Maka di sini semuanya ada kita beri nilai. Misalnya di sini nanti buktinya itu cukup dia kategori baik atau sangat baik, maka ini angkanya. Sehingga dari ketiga-tiganya ini kalau kita jumlahkan dan dibagi 3, maka dapatlah nilai 112,67. Nah, 112,67 ini, maka inilah yang disebut dengan nilai tertimbang berdasarkan direct cascading yang kita bagi penjabaran mutunya. Nah, sehingga dari nilai tertimbang inilah kategorinya muncul menjadi sangat baik. Nah, begitu juga kalau ini nilainya yang kita berikan adalah ada 70, kemudian 50, ada 109, kemudian ini dirata-ratakan, maka muncullah nilainya 76,33, sehingga dia sebutannya kategorinya itu adalah cukup. Kita sudah menggunakan nilai tertimbang sesuai dengan direct cascading yang kita gunakan di penjabaran mutu. Tentunya pengukuran kinerjanya ini sudah kita input sampai ke pengajuan ide. Ini pengajuan ide barunya. Lalu di yang baru berikutnya yang harus di print juga itu adalah masuk kepada perilaku kerja. Ini perilaku kerjanya. Perilaku kerja ini menggunakan formatnya perilaku kerja itu arahnya ke sasaran kinerja pegawainya. Ini tinggal sudah diambil.
SKP, nilai SKP-nya berapa, lalu nanti ini perilaku kerjanya, tentu ini adalah bukti-bukti yang cukup sampai kepada total nanti di penilaiannya. Dan di berikutnya ada laporan. Nah, ini yang baru, laporan dokumen penilaian kinerja ini. Lalu dilengkapi dengan ada beberapa poin di sini, ada identitas ya, ada yang dinilai, pejabat penilai, atasan pejabat penilai, lalu penilaian kinerjanya, ada nilai SKP-nya, tinggal kita ambil. Lalu di sini ada nilai perilaku kerja, kemudian ini nilai SKP plus nilai perilaku kerja, kita kalikan 0,7, 70% untuk yang penilaian SKP, dan perilaku kerjanya 30%. Artinya ini penilaiannya masih dari atasan, belum menggunakan rekan sejawat, sehingga nanti akan proporsinya menjadi 60 dikali dengan 40% untuk masing-masing nilai SKP dan perilaku kerja. Nah, sehingga jumlahnya, hasilnya adalah, karena ini ada ide baru. Nah, kemudian kalau di sini masih muncul sangat kurang, maka di sini kita harus perbaiki dulu. Jadi ini yang diambil adalah ini kita lihat dulu. Ini dari G26, maka kita ganti dulu di sini. Ini ini H. Jadi ini G26, kita perbaiki. Ini juga begitu, G26. Ini G26. Lalu di sini juga G26, terakhir itu G26. Nah, sehingga sudah ketemu, kita save dulu, sehingga muncul bahwa nilai 98,62 ini adalah baik kategorinya. Nah, ini angka kredit yang dikumpulkan sampai kepada permasalahan, keberatan, lalu tanggal-tanggalnya di sini kita sudah bagi. Nah, kalaupun nanti ini mau diganti menjadi, misalnya di sini sampai tanggal 4, asal tidak tanggal merah saja, 4 Januari 2022 misalnya. Nah, itu sahabat guru hebat, sampai terakhir baru nanti akan ada yang juga kita print lengkap 5 ya, yaitu ini di terakhir integrasi hasil penilaian kinerjanya sampai kepada semua penilaian juga sudah kita masukkan. Nah, ini masuknya dari peran dari SKP Januari sampai Juni, prestasi kerja Januari sampai Juni, lalu kita konversi menggunakan kinerja yang sudah ada di samping di sini ya, ada datanya, supaya sudah mengikuti manajemen sistem kinerja. Nah, lalu dari situ baru kita ambil nilai SKP periode Juli, Desember, lalu nilai kinerjanya, sehingga diperolehlah kategori baik di predikatnya. Dan terakhir tanggalnya di sini adalah 2 Februari 2022. Nah, demikian sahabat guru hebat, mudah-mudahan membantu tentunya di penjabaran mana yang harus di-print dan juga mana bagian-bagian SKP mulai dari Januari sampai dengan Juni, dan terakhir itu adalah di Juli sampai dengan Desember 2021. Terima kasih sahabat guru hebat, sampai ketemu di pembahasan SKP Kepala Sekolah dan Pengawas di sesi berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih.